Saat aku pamit menjenguk ibuku yang sakit parah di kampung, ibu mertua malah mengusirku sambil berteriak, "Sana pergi. Tapi ingat jangan pernah kembali." 2 hari kemudian, aku menjadi tetangga barunya setelah membeli rumah 5 miliar tepat di depan rumahnya. Lihat itu, seketika senyum ibu mertuaku langsung lenyap. Karena, selamat datang kembali di channel Curhatan Hati. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak. Jangan lupa like dan subscribe agar channel Curhatan Hati bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu matahari baru saja naik ketika telepon di tangan Anissa bergetar hebat. Suara dari ujung telepon terdengar begitu panik, mengabarkan bahwa ibunya yang tinggal jauh di kampung halaman mendadak jatuh sakit parah dan harus segera mendapatkan perawatan intensif. Jantung Anissa berdegup kencang karena khawatir. Sebagai seorang anak tunggal, pikirannya langsung tertuju pada keselamatan Ibu Sekar yang selama ini menjadi satu-satunya sandaran hatinya sebelum ia menikah. Tanpa membuang waktu, Anissa segera merapikan pekerjaannya di dapur dan berjalan cepat menuju ruang tengah, tempat suaminya, Arka, dan ibu mertuanya, Ibu Sarah, sedang duduk bersantai sambil menikmati sarapan pagi. Anissa menundukkan kepala dengan sopan sebelum memulai bicara. Suaranya terdengar gemetar karena menahan kesedihan yang mendalam, mencoba menjelaskan situasi darurat yang baru saja ia terima dari telepon. "Ibu, Mas Arka, saya mohon izin. Saya baru saja mendapat kabar kalau ibu kandung saya sedang kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Saya harus pulang sekarang untuk menemani ibu," ucap Anissa dengan penuh harap agar suami dan mertuanya mengerti keadaannya. Namun, respons yang diterima Anissa sangat jauh dari rasa kemanusiaan. Ibu Sarah meletakkan cangkir tehnya dengan kasar ke atas meja sampai menimbulkan bunyi dentaman keras. Wajah wanita parubaya itu langsung berubah sinis, menatap Anissa dari atas sampai bawah dengan pandangan merendahkan. Arka yang duduk di sebelah ibunya hanya diam tanpa menunjukkan sedikitpun rasa empati kepada istrinya yang sedang dilanda musibah. "Kamu mau pulang? Lalu siapa yang akan mengurus rumah ini, membersihkan lantai, dan memasak makanan untuk kami? Setiap kali keluargamu ada masalah, pasti ujung-ujungnya hanya merepotkan dan minta uang," ketus Ibu Sarah dengan nada bicara yang sangat tajam. "Ibu, saya tidak meminta uang sepeser pun dari Mas Arka ataupun dari ibu. Saya hanya minta waktu izin pergi menjenguk ibu kandung saya yang sedang berjuang melawan sakit parah. Sebagai seorang anak, saya harus berada di sampingnya sekarang," jawab Anissa berusaha tetap tenang meski hatinya mulai terasa perih akibat ucapan mertuanya. Arka akhirnya mengangkat wajahnya, bukan untuk membela sang istri, melainkan untuk memperkuat ucapan ibunya. Pria itu menatap Anissa dengan sorot mata dingin yang seolah tidak pernah memiliki ikatan cinta di antara mereka. "Sudahlah, Anissa. Kamu jangan membuat keributan di pagi hari. Apa yang dikatakan ibu benar. Keluargamu itu hanya menjadi beban untuk kehidupan kita. Kalau kamu pergi sekarang, kamu hanya akan membawa masalah baru ke rumah ini. Lebih baik kamu diam di rumah dan kerjakan tugasmu sebagai istri," kata Arka tanpa perasaan bersalah sedikitpun. Mendengar penolakan yang begitu kejam dari pria yang seharusnya menjadi pelindungnya, Anissa merasa kesabarannya mulai diuji sampai batas akhir. Ia menyadari bahwa selama 3 tahun usia pernikahan mereka, ia selalu memperlakukan Arka dan Ibu Sarah dengan penuh rasa hormat. Ia rela bekerja keras mengurus seluruh kebutuhan rumah tangga setiap hari tanpa pernah mengeluh. Namun, pengorbanan itu ternyata tidak pernah dihargai sama sekali hanya karena mereka mengira Anissa berasal dari keluarga yang tidak berpunya. "Mas Arka, itu ibu kandung saya. Bagaimana mungkin kamu menyuruh saya mengabaikan ibu yang melahirkan saya dalam kondisi kritis seperti ini? Saya tetap harus pergi hari ini juga," tegas Anissa dengan suara yang lebih kuat dari sebelumnya. Sikap tegas Anissa ternyata membuat amarah Ibu Sarah meledak seketika. Wanita itu merasa harga dirinya terhina karena menantu yang selama ini selalu patuh kini berani membantah ucapannya. Ibu Sarah langsung berdiri dari kursinya dengan mata melotot marah. Ia berjalan cepat menuju kamar tidur Anissa dan Arka di bagian belakang rumah. Tidak lama kemudian, Ibu Sarah keluar sambil menyeret sebuah koper pakaian milik Anissa secara kasar ke lantai ruang tamu. "Berani sekali kamu membantah ucapanku di rumahku sendiri. Kalau kamu memang lebih memilih perempuan kampung itu, maka pergi sekarang juga dan jangan pernah kembali ke sini," teriak Ibu Sarah dengan suara lantang yang menggema ke seluruh penjuru rumah. Ibu Sarah tidak berhenti sampai di situ. Ia menarik koper Anissa keluar pintu utama dan melemparkannya dengan sekuat tenaga ke halaman depan. Akibat lemparan yang begitu keras,
Engsel koper itu terbuka sampai beberapa lembar pakaian Anissa berhamburan ke atas tanah halaman. Keributan pagi itu langsung menarik perhatian para tetangga yang sedang melintas di jalan gang perumahan. Beberapa orang mulai berkumpul di depan pagar, menatap adegan pengusiran itu dengan rasa penasaran dan bisik-bisik yang menyudutkan. Anissa berjalan perlahan keluar dari pintu rumah, memandang pakaian miliknya yang berserakan di atas tanah kotor. Hatinya tidak lagi menangis, melainkan membeku karena rasa kecewa yang sudah teramat dalam. Ia menatap Arka yang melangkah mengikuti ibunya ke teras depan, berharap suaminya itu memiliki keberanian untuk mencegah perbuatan ibunya. Namun, Arka justru melipat tangan di dada dan membuang muka ke arah lain, menunjukkan bahwa ia sepakat dengan tindakan kejam tersebut. Sana pergi, tidak usah banyak alasan. Tapi ingat, jangan pernah kembali lagi ke rumah ini. Kami tidak butuh menantu miskin dan tidak tahu diri sepertimu. Teriak Ibu Sarah lagi di depan para tetangga, dengan sengaja ingin mempermalukan Anissa di ruang publik. Sudahlah, Anissa, kamu pergi saja. Tidak usah membawa nama keluargaku lagi. Mulai hari ini, kamu urus saja hidupmu sendiri dan jangan pernah meminta pertolongan kepadaku. Tambah Arka dengan perkataan yang mengakhiri seluruh sisa harapan di hati Anissa. Anissa menarik napas panjang, menenangkan gejolak emosi di dalam dadanya. Ia berlutut di atas tanah, memungut satu persatu pakaiannya dengan gerakan yang sangat rapi dan tenang, sama sekali tidak peduli pada tatapan para tetangga yang menontonnya. Ia menutup kembali kopernya, menegakkan badan, dan merapikan letak hijab yang dikenakannya. Wajah Anissa tidak lagi menunduk lemah seperti biasa. Kini raut wajahnya memancarkan ketegangan yang dingin, berwibawa, dan sangat tegas. Anissa memandang wajah Ibu Sarah dan Arka satu persatu dalam durasi yang cukup lama. Mata wanita itu menyorot tajam, menyimpan sebuah rahasia besar yang tidak pernah diketahui oleh keluarga yang baru saja mengusirnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk membalas cacian mereka, Anissa mengambil telepon di saku bajunya dan menekan sebuah nomor yang sudah 3 tahun ini sengaja ia hindari. Pak Haris, jemput saya sekarang di alamat yang akan saya kirimkan. Pura-pura hidup sederhana ini sudah cukup. Semua sandiwara ini harus selesai hari ini. Ucap Anissa dengan nada suara yang sangat tenang namun penuh tekanan dan kepastian. Anissa memutar tubuhnya, menarik koper miliknya, dan melangkah pergi meninggalkan pekarangan rumah itu tanpa menoleh lagi ke belakang. Ibu Sarah dan Arka hanya tersenyum mengejek, mengira panggilan telepon itu hanyalah gertakan kosong dari seorang perempuan miskin yang sedang putus asa. Hanya berselang 15 menit setelah Anissa melangkah keluar dari pagar perumahan, sebuah kehebohan baru terjadi di ujung jalan. Para tetangga yang belum sempat membubarkan diri mendadak terdiam heran saat melihat barisan kendaraan mewah berwarna hitam pekat melintas perlahan memasuki lingkungan mereka. Kendaraan-kendaraan berkilap dengan pengawalan ketat itu berhenti tepat di pinggir jalan raya, tidak jauh dari tempat Anissa berdiri menunggu. Seorang pria tegap berjas rapi berusia sekitar 45 tahun turun dengan cepat dari kendaraan paling depan. Pria itu adalah Pak Haris, asisten kepercayaan sekaligus kepala keamanan pribadi yang sudah melayani keluarga besar Anissa selama puluhan tahun. Pak Haris berjalan mendekati Anissa, lalu sedikit membungkukkan badan sebagai tanda penghormatan yang sangat dalam. Selamat pagi, Bu Anissa. Mohon maaf apabila kedatangan kami sedikit terlambat. Sapa Pak Haris dengan penuh hormat sambil segera mengambil alih koper dari tangan Anissa. Tidak masalah, Pak Haris. Terima kasih sudah datang secepat ini. Bagaimana kondisi akhir dari ibu saya di rumah sakit? Tanya Anissa saat melangkah menuju pintu kendaraan yang sudah dibukakan oleh pengawalnya. Ibu Sekar sudah melewati masa paling kritis, Bu Anissa. Tim dokter spesialis terbaik sudah menangani beliau sejak beberapa jam yang lalu. Sekarang Ibu Sekar sedang menunggu kehadiran ibu di ruang perawatan. Jawab Pak Haris sambil menutup pintu kendaraan dengan lembut setelah Anissa duduk di dalam. Iring-iringan kendaraan mewah itu segera bergerak meninggalkan lingkungan perumahan, meninggalkan beberapa warga yang masih berdiri mematung karena terkejut melihat perlakuan istimewa terhadap perempuan yang baru saja diusir oleh Ibu Sarah. Di dalam kendaraan yang melaju tenang menuju rumah sakit utama di pusat perkotaan, Anissa menyandarkan punggungnya sambil memandang ke arah jalan raya melalui kaca jendela. Selama 3 tahun terakhir, Anissa memang sengaja menutup rapat identitas aslinya dari semua orang, termasuk dari Arka dan keluarganya. Anissa bukanlah perempuan miskin seperti yang selalu dituduhkan oleh ibu mertuanya. Ia adalah satu-satunya anak sekaligus pewaris sah dari keluarga besar yang menguasai berbagai perusahaan properti raksasa di berbagai wilayah. Alasan Anissa menyembunyikan status keuangannya dahulu sangatlah sederhana. Ia ingin menemukan pasangan hidup yang mencintai dirinya dengan tulus karena akhlak dan pribadinya,
bukan karena kekayaan harta yang dimilikinya. Namun, pengujian yang ia lakukan selama 3 tahun pernikahan ternyata berbuah kekecewaan yang sangat pahit. Arka dan Ibu Sarah tidak hanya gagal menghargai ketulusan cintanya, tetapi juga telah menginjak-injak harga diri manusia semata-mata karena memandang rendah kondisi ekonomi yang terlihat dari luar. Pengusiran kejam hari ini menjadi titik penentu bahwa kesabaran Anissa sudah selesai. Ia tidak akan lagi menjadi perempuan yang diam saat dihina dan dirugikan. Sesampainya di rumah sakit utama, Anissa langsung dikawal oleh Pak Haris menuju lantai atas tempat ruang perawatan pribadi berada. Ketika Anissa membuka pintu ruangan, ia melihat Ibu Sekar sedang berbaring tenang di atas tempat tidur medis. Wajah ibunya memang masih terlihat pucat, namun matanya terbuka jernih dan langsung menyunggingkan senyuman hangat saat melihat putri tunggalnya datang mendekat. Anissa berjalan cepat, menggenggam tangan ibunya erat-erat, dan meneteskan air mata kelegaan karena ibu yang paling ia cintai berhasil selamat dari bahaya. Ibu Sekar mengelus punggung tangan Anissa dengan lembut, memberi kekuatan yang sangat dibutuhkan oleh putrinya hari itu. Anissa, anakku, kamu pasti sudah mengalami masa-masa yang sangat berat selama tinggal di sana. Ibu sudah mendengar semua laporan dari Pak Haris tentang bagaimana keluarga suamimu memperlakukanmu selama ini. Ucap Ibu Sekar dengan suara yang pelan namun sangat jelas. Ibu tidak perlu memikirkan hal itu dulu. Yang paling penting sekarang adalah kesembuhan ibu. Anissa sudah memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan mereka. Anissa tidak akan pulang lagi ke rumah itu. Jawab Anissa dengan suara yang tegar dan penuh keyakinan. Ibu Sekar tersenyum bijaksana sambil menatap wajah Anissa yang terlihat begitu dewasa dan kuat. Wanita parubaya itu kemudian memberi tanda kepada Pak Haris untuk mengambil sebuah dokumen resmi dari dalam tas kerja yang berada di atas meja ruangan. Sudah saatnya kamu mengambil kembali hakmu. Anissa, jangan biarkan orang lain menginjak harga dirimu lagi. Mulai hari ini, Ibu menyerahkan seluruh wewenang pengelolaan aset, keputusan perusahaan, serta seluruh rekening keluarga sepenuhnya ke dalam tanganmu. Kamu adalah penguasa tunggal dari seluruh kekayaan keluarga kita sekarang, kata Ibu Sekar dengan tegas. Baik, Bu. Anissa tidak akan diam lagi. Anissa akan memastikan bahwa orang-orang yang menganggap remeh kehormatan keluarga kita mengerti batas kedudukan mereka. Balasan Anissa terdengar begitu mantap tanpa ada keraguan sedikitpun. Setelah berbicara panjang lebar dengan ibunya dan memastikan seluruh jadwal perawatan medis berjalan dengan sempurna, Anissa keluar menuju ruang tunggu khusus di luar kamar perawatan. Ia duduk sambil memeriksa berkas-berkas laporan keuangan perusahaan properti yang disodorkan oleh Pak Haris. Di sela-sela pemeriksaan dokumen kerja, mata Anissa tertuju pada sebuah lampiran iklan penjualan properti berharga tinggi yang masuk ke dalam daftar penawaran khusus hari itu. Lampiran iklan itu memperlihatkan sebuah rumah mewah megah bertingkat 3 yang dilengkapi dengan halaman luas, sistem pengamanan canggih, dan gerbang otomatis tinggi. Harga jual yang tercantum di sana mencapai 5 miliar rupiah. Namun, bukan ukuran bangunan atau nilai harganya yang membuat sudut bibir Anissa tertarik membentuk senyuman dingin, melainkan alamat lokasi dari rumah mewah tersebut. Rumah megah seharga 5 miliar rupiah itu terletak tepat di seberang jalan rumah Ibu Sarah dan Arka. Gerbang depan rumah mewah tersebut menghadap langsung ke arah pintu teras tempat di mana Ibu Sarah baru saja melemparkan koper miliknya beberapa jam yang lalu. Anissa meletakkan lampiran iklan itu ke atas meja, lalu menatap Pak Haris yang berdiri siap menunggu perintah berikutnya. Pak Haris, beli rumah itu hari ini juga. Bayar tunai tanpa cicilan dan selesaikan semua surat kepemilikannya sebelum sore hari ini. Perintah Anissa dengan lugas dan tanpa keraguan. Baik, Bu Anissa. Saya akan segera memproses transaksi pembelian rumah tersebut sekarang juga agar langsung siap Ibu tempati. Jawab Pak Haris sambil segera mencatat nomor referensi properti itu dengan cepat. Anissa berdiri menghadap jendela kaca ruang sakit yang memperlihatkan pemandangan luas kota. Dalam hatinya, ia sudah mempersiapkan sebuah langkah balasan yang sangat rapi dan adil. Tidak akan ada lagi air mata kesedihan atau rasa takut. Hari di mana Ibu Sarah dan Arka merayakan pengusirannya adalah hari terakhir mereka bisa tersenyum dengan sombong. 2 hari berlalu sejak kejadian pengusiran yang menggemparkan di pagi hari itu. Suasana di rumah Ibu Sarah terasa begitu berbeda dari biasanya. Wanita parubaya itu merasa sangat bangga dan puas karena berhasil menyingkirkan Anissa dari kehidupan anaknya. Bagi Ibu Sarah, kepergian menantunya itu adalah sebuah kemenangan besar yang pantas dirayakan. Ia tidak lagi harus melihat wajah seorang perempuan yang selalu ia anggap berasal dari keluarga tidak berpunya. Selama 2 hari itu pula, Ibu Sarah menghabiskan waktunya dengan duduk di teras depan, memamerkan kepada para tetangga yang lewat bahwa keluarganya kini sudah terbebas dari beban hidup yang merugikan.
Arka pun menunjukkan sikap yang tidak jauh berbeda dari ibunya. Pria itu tetap menjalani rutinitas kerjanya di sebuah perusahaan perantara perdagangan properti tanpa rasa bersalah sedikit pun. Di dalam pikirannya, Anissa hanyalah seorang istri yang rela mengabdi tanpa memberikan keuntungan status sosial bagi karirnya. Arka bahkan sudah merencanakan untuk mencari pasangan baru yang berasal dari keluarga kaya raya, agar bisa membantunya naik jabatan di kantor. Baginya, ikatan pernikahan selama 3 tahun tidak memiliki arti apa-apa dibandingkan dengan ambisi pribadi dan kehormatan yang selalu dipuja oleh ibunya. Namun, perhatian warga perumahan yang awalnya membicarakan kejadian pengusiran Anissa mendadak beralih pada sebuah peristiwa besar yang terjadi tepat di seberang jalan rumah Ibu Sarah. Di seberang rumah mereka, terdapat sebuah rumah megah bertingkat 3 yang berukuran paling besar di seluruh lingkungan perumahan itu. Rumah mewah yang dilengkapi dengan halaman luas, pagar besi yang tinggi, dan sistem pengamanan modern itu sudah berbulan-bulan kosong karena dipasarkan dengan harga sangat tinggi, yakni 5 miliar rupiah. Tidak banyak orang yang mampu membeli properti semahal itu secara langsung, sehingga rumah megah tersebut hanya menjadi simbol kemewahan yang tidak tertandingi di lingkungan mereka. Pada hari kedua setelah Anissa pergi, kesunyian rumah mewah berharga 5 miliar rupiah itu tiba-tiba pecah. Sejak pagi hari, belasan pekerja kebersihan profesional, teknisi taman, dan petugas pengamanan swasta berdatangan menggunakan beberapa kendaraan operasional. Mereka mulai membersihkan halaman, memangkas tanaman hias, memeriksa pintu gerbang otomatis, serta memasang jaringan pengawasan baru di setiap sudut bangunan. Kehadiran para pekerja yang begitu banyak dalam waktu bersamaan langsung menimbulkan kehebohan di antara ibu-ibu tetangga yang sedang berkumpul di sekitar jalan gang. Ibu Rini, salah satu tetangga yang tinggal tidak jauh dari rumah Ibu Sarah, berjalan terburu-buru menghampiri pagar rumah Ibu Sarah dengan wajah penuh semangat. Ia membawa kabar terbaru yang baru saja diperolehnya langsung dari ketua rukun tetangga, Pak Wibowo, mengenai status properti megah di seberang jalan tersebut. Bu Sarah, apakah Ibu sudah mendengar berita yang sedang ramai dibicarakan oleh warga kompleks sejak pagi tadi? Rumah besar seberang jalan itu resmi terjual hari ini, kata Ibu Rini sambil menunjuk ke arah rumah megah bertingkat 3 yang sedang dibersihkan oleh para pekerja. Ibu Sarah yang sedang menyiram tanaman hias di halaman langsung menghentikan kegiatannya. Wajahnya menunjukkan rasa ingin tahu yang sangat besar, karena rumah di depan kediamannya itu memiliki nilai jual tertinggi di lingkungan mereka. Benarkah sudah terjual? Siapa orang kaya yang mampu membeli rumah seharga 5 miliar rupiah itu? Pasti cicilannya sangat besar setiap bulan, balas Ibu Sarah dengan nada bicara yang penasaran. Itulah yang membuat seluruh warga terkejut. Bu Sarah, kata Pak Wibowo, pembelinya sama sekali tidak menggunakan fasilitas cicilan bank. Rumah mewah itu dibayar tunai sekaligus dalam 1 kali transaksi pembelian kemarin sore. Pemilik barunya pasti seorang pengusaha kelas atas atau pejabat penting yang kekayaannya luar biasa. Jelas Ibu Rini dengan mata berbinar-binar. Mendengar penjelasan Ibu Rini, dada Ibu Sarah langsung busung karena merasa amat bangga. Dalam pikirannya yang gila akan status sosial, tinggal berhadapan langsung dengan seorang pemilik rumah seharga 5 miliar rupiah, adalah kesempatan emas untuk mengangkat derajat keluarganya di mata masyarakat perumahan. Ia merasa keluarganya kini berada di lingkungan kelas atas yang tidak bisa diremehkan oleh siapapun. Tentu saja rumah mewah itu terjual kepada orang kaya raya. Lingkungan perumahan kita ini memang tempat tinggal bagi orang-orang terhormat. Sangat cocok dengan kedudukan keluargaku sekarang. Untung saja perempuan miskin itu sudah aku usir kemarin, jadi dia tidak akan membuat keluargaku malu di depan tetangga baru kita yang sangat kaya itu, ucap Ibu Sarah dengan penuh kesombongan. Sore harinya, ketika Arka pulang dari kantornya, Ibu Sarah menyambut anaknya di pintu depan dengan berita yang amat menggembirakan tersebut. Ia menceritakan setiap rincian tentang pembelian tunai rumah mewah seharga 5 miliar rupiah di depan rumah mereka dengan gaya bicara yang meledak-ledak. Arka yang mendengar berita itu langsung merasa sangat tertarik. Di kantornya, ia sedang mengalami tekanan berat dari pimpinannya karena belum berhasil mendapatkan proyek kerjasama baru dengan para pemodal besar. Dalam benak Arka, kehadiran tetangga kaya raya di depan rumah adalah jalan keluar untuk masalah karirnya. Ia berniat menjalin hubungan dekat dengan pemilik rumah mewah itu agar bisa mendapatkan modal bisnis atau kenalan pengusaha yang bisa menaikkan posisinya di perusahaan. Ibu benar. Ini peluang yang sangat baik untuk masa depan kita. Kita harus menjadi keluarga pertama di lingkungan ini yang menyambut kehadiran pemilik rumah mewah itu. Kalau kita bisa menjadi teman dekatnya, seluruh warga akan semakin menghormati kita, dan pimpinanku di kantor pasti akan kagum padaku, kata Arka dengan semangat yang menyala-nyala. Tentu saja, Arka. Ibu sudah memesan bingkisan makanan paling mahal dari toko kue terkenal di pusat kota.
Besok sore, kita akan berdandan dengan pakaian terbaik kita dan berdiri di depan gerbang mereka untuk menyapa pemilik baru itu. Jawab Ibu Sarah sambil tersenyum lebar membayangkan pujian yang akan ia dapatkan. Keesokan harinya, suasana perumahan tampak lebih ramai dari biasanya. Beberapa tetangga sengaja duduk di teras rumah masing-masing karena ingin melihat siapa sosok pembeli rumah 5 miliar rupiah tersebut. Ibu Sarah dan Arka sudah bersiap sejak siang hari. Ibu Sarah mengenakan pakaian formal paling mahal miliknya lengkap dengan perhiasan emas yang melekat di pergelangan tangan, sementara Arka mengenakan jas kerja rapi yang biasa ia gunakan saat menemui pimpinan perusahaan. Menjelang sore hari, suara deru mesin kendaraan halus mulai terdengar dari arah gerbang utama perumahan. Sebuah mobil mewah mengkilap melaju dengan kecepatan pelan melintasi jalan perumahan dan berbelok tepat ke arah halaman rumah megah berharga 5 miliar rupiah itu. Pintu gerbang besi yang tinggi terbuka secara otomatis, menyambut kedatangan kendaraan milik sang penguasa baru perumahan. Ibu Sarah yang memegang kotak bingkisan mahal di tangannya segera memberi aba-aba kepada Arka. Ibu dan anak itu melangkah dengan kepala tegak menyeberangi jalan, berdiri tepat di sisi pintu gerbang yang masih terbuka lebar, bersiap menyapa tetangga baru mereka dengan senyuman yang paling manis. Mobil mewah yang membawa pemilik rumah seharga 5 miliar rupiah itu berhenti dengan sempurna di tengah halaman berlantai batu alam yang luas dan bersih. Ibu Sarah dan Arka berdiri tepat di luar garis pagar besi, menatap kendaraan mewah itu dengan rasa kagum yang amat mendalam. Senyuman lebar terukir jelas di wajah Ibu Sarah, memperlihatkan betapa besar keinginannya untuk segera mencari perhatian dan mengambil hati sang penghuni baru. Di sebelahnya, Arka merapikan kerah jas kerjanya sambil menyiapkan kalimat perkenalan bisnis terbaik yang sudah ia hafal sejak siang hari. Beberapa warga kompleks, termasuk Ibu Rini dan Pak Wibowo, tampak berdiri di pinggir jalan tidak jauh dari posisi Ibu Sarah. Mereka juga ingin menyaksikan detik-detik kehadiran tetangga kaya raya yang sudah membuat kehebohan di seluruh lingkungan perumahan selama 2 hari terakhir. Suasana sore itu terasa begitu tenang dan penuh rasa ingin tahu, menunggu pintu kendaraan mahal tersebut terbuka. Dari kursi pengemudi di bagian depan, turun seorang pria berbadan tegap dengan pakaian jas formal yang sangat rapi. Pria itu adalah Pak Haris. Ia berjalan mengelilingi bagian depan kendaraan dengan langkah tegas dan wibawa seorang pengawal pribadi yang berpengalaman. Pak Haris memeriksa lingkungan sekitar sejenak, menatap ke arah Ibu Sarah dan Arka dengan pandangan datar yang tidak menunjukkan emosi apapun, lalu menarik tuas pintu penumpang di bagian belakang mobil. Ibu Sarah sedikit memajukan tubuhnya, memegang kotak bingkisan makanan mahal di tangannya dengan lebih erat. Dalam pikirannya, ia membayangkan sosok seorang perempuan pengusaha kelas atas yang berusia sebaya dengannya, atau seorang pembesar perusahaan properti yang akan mengulurkan tangan sambil memuji keramahan keluarganya. Pintu penumpang terbuka lebar. Sepasang sepatu hak tinggi berharga mahal menyentuh lantai halaman yang bersih. Perlahan, sosok pemilik baru rumah megah itu melangkah keluar dari dalam kendaraan dan berdiri tegak menghadap halaman. Sosok itu adalah seorang wanita berhijab dengan postur tubuh anggun dan postur berdiri yang sangat percaya diri. Ia mengenakan pakaian formal berkelas tinggi yang potongannya terlihat sangat sempurna dan elegan, mencerminkan kedudukan seorang pemimpin perusahaan besar yang terbiasa mengambil keputusan-keputusan bernilai triliunan rupiah. Wajahnya tenang, tatapan matanya tajam dan jernih, terpancar kewibawaan yang membuat siapapun yang melihatnya akan menundukkan kepala karena rasa hormat. Ibu Sarah yang bersiap memanggil dengan sebutan kehormatan mendadak menghentikan gerakannya di udara. Senyuman lebar yang sejak tadi menghiasi wajahnya lenyap seketika. Rongga mulutnya terbuka tanpa mengeluarkan satu suara pun, sementara warna wajahnya dengan cepat berubah menjadi sangat pucat layaknya selembar kertas kosong. Wanita berhijab yang berdiri dengan tenang di halaman rumah seharga 5 miliar rupiah itu bukanlah pengusaha asing yang tidak mereka kenal. Sosok berwibawa itu adalah Anissa, menantu yang 2 hari lalu dihina, diteriaki, dan dilempari pakaiannya ke tanah oleh Ibu Sarah di depan seluruh tetangga. Kaki Ibu Sarah mendadak gemetar hebat sampai ia hampir kehilangan keseimbangan tubuhnya. Kotak bingkisan makanan mahal di tangannya terlepas dan jatuh berantakan ke atas lantai jalanan. Namun wanita parubaya itu sama sekali tidak mempedulikannya. Ia hanya bisa menatap Anissa dengan mata membelalak lebar, menolak untuk mempercayai kenyataan yang kini berada tepat di depan kedua matanya. Arka yang berdiri di sebelah ibunya mengalami guncangan pikiran yang sama beratnya. Pria itu mundur 1 langkah dengan napas yang memburu cepat. Dalam otaknya yang sempit, ia berusaha mencari penjelasan logis mengapa mantan istri yang ia usir 2 hari lalu kini keluar dari mobil mewah di dalam halaman rumah termegah di lingkungan mereka. Anissa, kamu sedang apa di rumah ini? Tanya Arka dengan suara yang bergetar keras karena rasa terkejut yang luar biasa. Apakah kamu diterima bekerja sebagai pembantu atau petugas kebersihan di rumah pemilik baru ini?
Jangan lancang berdiri di sana. Cepat keluar sebelum pemilik rumah yang sebenarnya melihatmu. Mendengar tuduhan dangkal yang keluar dari mulut Arka, Pak Haris maju satu langkah melindungi posisi Anissa. Pria tegap itu menatap Arka dengan sorot mata yang amat tajam dan suara yang terdengar sangat tegas. Jaga cara bicara Anda kepada pimpinan kami. Ibu Anissa bukan pembantu di rumah ini. Beliau adalah pemilik sah sekaligus pembeli tunai dari rumah bernilai 5 miliar rupiah ini, tegas Pak Haris dengan suara lantang yang terdengar jelas oleh para tetangga di jalanan. Pernyataan Pak Haris itu bak pukulan godam yang menghantam harga diri Ibu Sarah dan Arka di depan banyak orang. Bisik-bisik warga yang menyaksikan kejadian itu langsung berubah menjadi sorotan mata yang menyindir keluarga Ibu Sarah. Ibu Rini yang berdiri tidak jauh dari sana menutup mulutnya karena sangat terkejut sekaligus takjub melihat perubahan takdir yang begitu dramatis. Ibu Sarah yang tidak mau menerima kenyataan bahwa perempuan yang ia hina ternyata jauh lebih kaya dari dirinya mulai kehilangan kendali emosi. Ia menunjuk ke arah Anissa dengan jari tangan yang bergetar hebat. Bohong. Ini pasti penipuan. Bagaimana mungkin perempuan kampung miskin sepertimu bisa membeli rumah semahal ini secara tunai? Kamu pasti melakukan perbuatan jahat atau menipu orang kaya untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Teriak Ibu Sarah dengan suara serak karena menahan rasa malu yang amat sangat. Anissa sama sekali tidak terpancing oleh teriakan histeris mantan ibu mertuanya. Ia melangkah pelan mendekati batas pagar besi, menatap Ibu Sarah dan Arka dengan ekspresi wajah yang amat tenang, dingin, dan tidak lagi memiliki sedikit pun rasa hormat atau ketakutan. Ibu Sarah, jangan mengukur martabat orang lain dengan pikiran pendek ibu sendiri, ucap Anissa dengan intonasi suara yang mendalam dan jelas. Selama 3 tahun saya diam dan mengalah. Itu karena saya ingin menghargai suami saya dan keluarga barunya. Namun karena kalian lebih memuja harta dibandingkan akhlak dan kemanusiaan, maka inilah kenyataan yang sebenarnya. Arka yang mulai menyadari sebuah kesalahan terbesar telah terjadi dalam hidupnya mencoba merubah sikapnya seketika. Pria itu memaksakan senyuman ramah dan melangkah maju mendekati pagar besi untuk menjangkau tangan Anissa. Sayang, Anissa, dengarkan aku dulu. Ini semua hanya salah paham. Ibu memang sedang emosi 2 hari yang lalu. Kamu tetap istriku yang sah. Kita bisa membicarakan ini baik-baik di dalam rumah barumu, kata Arka dengan nada bujuk rayu yang terdengar amat tidak memalukan. Belum sempat tangan Arka menyentuh batas pagar besi, Pak Haris beserta 2 orang petugas keamanan rumah mewah itu langsung bergerak cepat menahan tubuh Arka dan mendorongnya mundur ke arah jalan raya dengan kekuatan penuh. Mundur! Jangan berani melangkah masuk atau menyentuh Ibu Anissa, bentak Pak Haris dengan tegas. Anissa menatap Arka yang hampir terjatuh ke jalanan dengan pandangan yang kosong tanpa emosi. Maaf, apa kita kenal? Tanya Anissa dengan suara dingin yang menusuk tepat ke dalam hati Arka. Bukankah Ibu Sarah sendiri yang berteriak di depan seluruh warga bahwa saya dilarang keras menginjakkan kaki lagi di rumah kalian? Tenang saja, hari ini saya tidak datang ke rumah kalian. Saya pulang ke rumah saya sendiri. Anissa memberikan isyarat tangan kepada Pak Haris. Petugas keamanan segera menekan tombol pengendali jarak jauh. Pintu gerbang besi yang tinggi dan kokoh itu perlahan-lahan bergerak menutup secara otomatis, memisahkan halaman rumah 5 miliar rupiah itu dari jalanan umum. Ibu Sarah dan Arka hanya bisa berdiri membeku di luar pagar yang tertutup rapat, ditatap oleh para tetangga dengan pandangan mengejek dan merendahkan. Senyuman kesombongan yang selalu mereka banggakan kini lenyap tak bersisa, digantikan oleh rasa malu yang teramat dalam di depan pintu gerbang tetangga baru mereka. 3 hari setelah peristiwa di depan pintu gerbang yang mempermalukan Ibu Sarah dan Arka, suasana lingkungan perumahan kembali dibuat ramai oleh kesibukan di rumah megah berharga 5 miliar rupiah milik Anissa. Sejak pagi hari, beberapa kendaraan pengangkut barang datang silih berganti memasuki halaman rumah yang luas. Para petugas penata acara profesional bekerja dengan sigap memasang tenda-tenda indah, menyusun meja dan kursi berbalut kain halus, serta menyiapkan sebuah panggung kecil lengkap dengan layar tayang berukuran besar di sudut taman belakang. Anissa sengaja mengadakan acara syukuran dan jamuan makan malam untuk menyambut warga lingkungan perumahan sebagai bentuk perkenalan resmi atas kepemilikan rumah barunya. Pak Haris, yang bertugas mengatur seluruh kelancaran acara, berjalan keliling perumahan ditemani 2 orang petugas keamanan. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga untuk memberikan undangan resmi yang dicetak di atas kertas berkualitas tinggi dengan tulisan berlapis tinta emas. Setiap rumah tangga di lingkungan tersebut mendapatkan undangan secara langsung, mulai dari ketua rukun tetangga Pak Wibowo, Ibu Rini, hingga warga yang tinggal di ujung jalan. Namun, dari puluhan rumah yang berjajar rapi di lingkungan itu,
Hanya ada satu rumah yang sengaja dilewati oleh Pak Haris tanpa ditinggali undangan sama sekali, yaitu rumah Ibu Sarah dan Arka yang menghadap langsung ke arah pintu gerbang rumah Anissa. Ketika matahari mulai turun ke arah barat, lampu-lampu taman di rumah megah Anissa mulai dinyalakan, memancarkan cahaya yang hangat dan indah ke seluruh halaman. Para tetangga mulai berdatangan dengan wajah ceria dan pakaian formal terbaik mereka. Pak Wibowo datang bersama istrinya, disambut langsung oleh Pak Haris di pintu masuk utama. Ibu Rini juga datang bersama rombongan ibu-ibu warga perumahan. Mata mereka tidak henti-hentinya memandang kagum pada keindahan arsitektur bangunan, kebersihan taman, serta hidangan makanan mewah yang disajikan oleh para pelayan terlatih. Anissa keluar dari pintu utama rumah untuk menyambut para tamu undangannya. Wanita berhijab itu tampil sangat anggun dan berwibawa, menyapa setiap tetangga dengan senyuman yang ramah dan tutur kata yang santun. Sikap Anissa yang begitu bersahabat membuat para tetangga merasa sangat dihormati. Jauh berbeda dari bayangan mereka tentang orang kaya baru yang biasanya bersikap sombong dan menjaga jarak dari masyarakat sekitar. Di bawah tenda jamuan, pembicaraan di antara para tamu undangan tidak lepas dari kisah masa lalu Anissa sewaktu masih tinggal di rumah Ibu Sarah. Ibu Rini yang duduk di satu meja bersama Pak Wibowo dan beberapa tetangga lain mulai membuka perbincangan tentang betapa kejamnya perlakuan Ibu Sarah kepada menantunya selama 3 tahun terakhir. Saya benar-benar tidak menyangka, Pak Wibowo. Selama 3 tahun Anissa tinggal di seberang jalan itu, Ibu Sarah selalu menjelek-jelekan Anissa di depan kami. Dia selalu bilang Anissa itu perempuan kampung yang malas dan hanya menjadi beban hidup anaknya. Padahal kita semua saksi, setiap pagi Anissa yang berjalan kaki ke pasar, memasak, dan membersihkan rumah tanpa pernah mengeluh. Kata Ibu Rini dengan nada suara penuh penyesalan karena dulu sempat mempercayai ucapan Ibu Sarah. Benar apa yang Ibu katakan. Sekarang kita bisa melihat sendiri kenyataan yang sebenarnya. Anissa bukan perempuan sembarangan. Dia berasal dari keluarga terhormat dan sangat berpunya, tetapi dia tidak pernah menyombongkan diri. Ibu Sarah dan Arka benar-benar bodoh telah menyia-nyiakan menantu sebaik ini hanya karena harta. Jawab Pak Wibowo sambil menggelengkan kepala melihat keindahan pesta malam itu. Sementara itu, suasana yang bertolak belakang terjadi di seberang jalan. Di teras rumahnya yang gelap dan pengap, Ibu Sarah dan Arka berdiri mengintip dari balik tirai jendela. Mereka melihat bagaimana seluruh warga perumahan yang biasanya menyanjung mereka kini berjalan dengan wajah ceria memasuki gerbang rumah Anissa. Setiap tawa dan alunan musik dari pesta rumah seberang itu terdengar jelas di telinga Ibu Sarah, seolah menjadi hinaan terbuka yang meruntuhkan harga dirinya sebagai orang yang selalu ingin dianggap paling terhormat di lingkungan tersebut. Arka duduk di kursi ruang tamu dengan wajah murung dan frustrasi. Pria itu menyadari bahwa undangan pesta yang dibagikan ke seluruh rumah warga kecuali rumahnya adalah bentuk hukuman batin dari Anissa. Arka merasa sangat malu untuk keluar rumah karena tahu seluruh tetangga pasti sedang mempergunjingkan kejahatan dan kebodohannya. Ibu, sudah cukup melihat ke arah sana. Kita hanya akan semakin sakit hati. Seluruh tetangga sekarang pasti menertawakan kita karena sudah mengusir Anissa 2 hari yang lalu, kata Arka dengan suara lemah dan putus asa. Tidak bisa, Arka. Ibu tidak terima dipermalukan seperti ini di depan seluruh warga perumahan. Balas Ibu Sarah dengan mata melotot marah dan napas yang terengah-engah karena dipenuhi rasa iri hati. Bagaimana mungkin perempuan yang sudah Ibu usir dan Ibu lempar pakaiannya ke tanah sekarang malah menjadi orang paling dihormati di perumahan ini? Ini tidak wajar. Dalam pikiran Ibu Sarah yang sudah diracuni oleh rasa gengsi dan iri hati yang berlebihan, ia tidak mampu menerima bahwa Anissa memang berasal dari keluarga kaya raya. Ibu Sarah mulai merangkai dugaan-dugaan jahat di kepalanya sendiri, meyakinkan dirinya bahwa harta sebanyak 5 miliar rupiah yang digunakan untuk membeli rumah mewah itu pasti berasal dari cara-cara yang melanggar aturan hukum. Perempuan kampung itu pasti sudah melakukan perbuatan tidak benar. Tidak ada orang yang bisa membeli rumah semahal itu dalam waktu 2 hari setelah diusir tanpa sepeser uang pun. Dia pasti terlibat dalam kejahatan atau bisnis obat terlarang. Ibu harus membongkar kebohongan ini di depan semua tetangga sekarang juga supaya dia hancur dan tidak bisa sombong lagi. Seru Ibu Sarah dengan suara keras. Sebelum Arka sempat mencegah tindakan ibunya, Ibu Sarah sudah berlari keluar dari pintu rumah dan menyeberangi jalan raya dengan langkah tergesa-gesa. Wajah wanita parubaya itu merah padam karena kemarahan yang sudah tidak terkendali lagi. Arka terpaksa berlari mengikuti ibunya dari belakang. Khawatir ibunya akan melakukan tindakan yang merugikan di rumah tetangga baru mereka. Ibu Sarah tiba di depan pintu gerbang rumah Anissa yang sedang terbuka luas untuk menyambut para tamu. 2 orang petugas keamanan yang berjaga di gerbang mencoba menahan langkah Ibu Sarah, karena tahu bahwa wanita itu tidak masuk dalam daftar tamu undangan resmi. Namun Ibu Sarah memberontak keras.
mendorong tubuh petugas keamanan sambil berteriak-teriak memanggil nama Anissa dengan suara yang sangat lantang. Keributan di pintu gerbang itu langsung menarik perhatian seluruh tetangga yang sedang menikmati makanan di dalam halaman. Alunan musik yang tenang mendadak dihentikan. Semua mata kini tertuju ke arah jalan masuk, melihat Ibu Sarah yang berhasil menerobos penjagaan petugas dan melangkah sampai ke tengah area jamuan pesta. "Anissa, keluar kamu perempuan penipu!" teriak Ibu Sarah di hadapan puluhan tetangga yang menatapnya dengan rasa heran dan jijik. "Jangan kalian semua percaya pada pesta mewah dan senyuman perempuan ini." Anissa yang sedang berbincang dengan Pak Wibowo di dekat panggung utama menoleh dengan tenang ke arah Ibu Sarah. Tidak ada amarah atau kepanikan di wajah Anissa. Wanita berhijab itu tetap berdiri tegak, membiarkan mantan ibu mertuanya mempertontonkan buruknya adab di depan seluruh masyarakat kompleks perumahan. "Ibu Sarah, ini adalah acara silaturahmi warga lingkungan perumahan. Jika ibu datang dengan sopan, saya akan menyambut ibu sebagai tetangga. Tetapi jika ibu datang hanya untuk membuat keributan, saya meminta ibu untuk menjaga ucapan ibu di rumah saya," kata Anissa dengan intonasi suara yang datar namun amat berwibawa. "Rumahmu? Kamu jangan bermimpi. Anissa, seluruh warga di sini tahu kamu itu cuma benalu miskin yang hidupnya menumpang di rumah anakku," teriak Ibu Sarah sambil menunjuk-nunjuk wajah Anissa dari jarak dekat. "Katakan kepada semua tetangga di sini, dari mana kamu mendapatkan uang 5 miliar untuk membeli rumah ini? Kamu pasti sudah menjual dirimu kepada penjahat atau menjalankan bisnis obat terlarang. Hanya penipu yang bisa langsung jadi miliarder dalam satu malam." Tuduhan kejam yang dilontarkan Ibu Sarah membuat suasana pesta berubah menjadi amat tegang. Beberapa ibu-ibu tetangga mengelus dada mendengar ucapan fitnah yang begitu keji. Sementara Pak Wibowo langsung berdiri untuk menenangkan situasi agar tidak semakin memanas. Arka yang baru saja sampai di halaman mencoba menarik tangan ibunya agar mundur. Tetapi Ibu Sarah justru menepis tangan anaknya dan terus menatap Anissa dengan sorot mata penuh kebencian. Anissa menarik napas panjang. Ia sudah memprediksi bahwa kesombongan Ibu Sarah akan membawa wanita itu datang untuk menghancurkan acaranya. Tanpa menunjukkan ketakutan sedikit pun, Anissa memandang seluruh tamu undangan yang sedang menunggu jawabannya, lalu menoleh kepada Pak Haris yang berdiri siap di sisi panggung. "Pak Haris, sepertinya Ibu Sarah sangat ingin tahu kebenaran dari siapa saya sebenarnya, dan mengapa saya pergi dari rumah anaknya 2 hari yang lalu. Nyalakan layar utama di panggung sekarang juga," perintah Anissa dengan suara yang tegas dan terdengar di seluruh sudut halaman. Mendengar perintah langsung dari Anissa, Pak Haris segera melangkah menuju meja pengendali acara yang terletak di samping panggung utama. Hanya dalam hitungan detik, layar tayang berukuran besar yang sejak tadi memuat tulisan ucapan selamat datang mendadak berubah tampilan. Suasana halaman rumah megah itu menjadi senyap seketika. Seluruh tamu undangan menatap ke arah layar yang mulai memutar sebuah rekaman gambar bergerak dengan resolusi yang amat jernih. Rekaman video itu berasal dari kamera pengawas keamanan yang terpasang di teras rumah lama Anissa, tempat di mana peristiwa pengusiran kejam 2 hari yang lalu terjadi. Suara yang keluar dari pengeras suara di panggung terdengar begitu jelas dan tajam, menembus telinga setiap tetangga yang hadir di tempat itu. Dalam rekaman tersebut, terlihat dengan sangat nyata bagaimana Anissa berdiri menundukkan kepala sambil meminta izin dengan sopan untuk pulang menjenguk ibu kandungnya yang sedang kritis di rumah sakit. Namun, ucapan lembut Anissa dalam video itu langsung dipotong oleh bentakan kasar dari Ibu Sarah. Semua warga mendengar sendiri kalimat demi kalimat hinaan yang diucapkan oleh Ibu Sarah, menyebut Anissa sebagai benalu miskin yang tidak tahu diri dan melarangnya pergi menjenguk ibunya. Gambar di layar terus berjalan, memperlihatkan detik-detik saat Ibu Sarah keluar dari kamar sambil menyeret koper pakaian milik Anissa secara kasar. Seluruh tamu undangan bisa melihat bagaimana Ibu Sarah melemparkan koper itu ke atas tanah halaman sampai pakaian Anissa berhamburan ke jalanan. Lebih jauh lagi, rekaman itu juga merekam dengan jelas keberadaan Arka yang hanya berdiri melipat tangan di dada di teras rumah, menyetujui ucapan ibunya, dan menyuruh istrinya sendiri pergi tanpa membawa uang sepeser pun. "Sana pergi, tidak usah banyak alasan. Tapi ingat, jangan pernah kembali lagi ke rumah ini. Kami tidak butuh menantu miskin dan tidak tahu diri sepertimu." Suara teriakan Ibu Sarah dari dalam video menggema kuat di seluruh halaman pesta malam itu. Ibu Sarah yang berdiri di tengah kerumunan tamu undangan seketika membeku. Tubuhnya mulai bergetar karena panik melihat perbuatan buruknya dipertontonkan di hadapan orang-orang yang selama ini selalu ia pameri dengan pencitraan keluarga terhormat. Ia mencoba berlari ke arah meja operator untuk mematikan layar tayang tersebut. Tetapi 2 orang petugas keamanan segera menghadang jalannya dan memaksanya tetap berdiri di tempatnya. "Hentikan tayangan itu. Itu bohong.
Itu video yang dipalsukan untuk menjebakku. Teriak Ibu Sarah dengan suara yang mulai serak dan putus asa. Namun para tetangga sudah tidak lagi mempercayai satu kata pun yang keluar dari mulut Ibu Sarah. Bisik-bisik warga berubah menjadi suara kecaman yang terang-terangan. Ya Tuhan, teganya seorang ibu mertua memperlakukan menantunya seperti binatang begitu. Pantas saja Anissa pergi dari rumah itu. Ucap salah seorang ibu tetangga dengan suara yang cukup keras hingga terdengar oleh Ibu Sarah. Benar-benar tidak punya hati nurani. Anissa mau menjenguk ibu kandungnya yang sedang kritis malah diusir dan dilempari bajunya. Sekarang berani-beraninya datang ke sini untuk menuduh Anissa melakukan bisnis obat terlarang. Sahut tetangga lainnya dengan nada penuh kemarahan. Anissa mengangkat tangannya sedikit, memberi tanda kepada Pak Haris untuk melanjutkan tayangan ke bagian pembuktian berikutnya. Rekaman video pengusiran itu berhenti, lalu digantikan oleh kumpulan dokumen hukum resmi yang diproyeksikan dengan sangat jelas ke layar panggung. Dokumen pertama adalah akta kelahiran resmi Anissa yang mencantumkan nama Ibu Sekar dan mendiang ayah kandungnya, seorang pengusaha besar yang namanya sangat dikenal dalam dunia bisnis pertahanan properti nasional. Dokumen berikutnya adalah surat keputusan pewarisan aset yang disahkan oleh lembaga hukum negara, menunjukkan bahwa Anissa adalah pemegang saham tunggal dari sebuah badan usaha raksasa bernama Larasati Property Group. Ibu Sarah, Mas Arka, dan seluruh warga perumahan yang saya hormati. Ucap Anissa berbicara menggunakan mikrofon sehingga suaranya terdengar jernih dan tenang di seluruh halaman. Selama 3 tahun saya menutup rapat latar belakang keluarga saya karena saya ingin hidup sebagai istri biasa yang dihargai karena kasih sayang, bukan karena nilai rekening bank. Saya tidak pernah mengambil uang sepeser pun dari usaha haram. Semua aset ini, termasuk rumah 5 miliar tempat kita berkumpul malam ini, dibeli secara sah menggunakan dana warisan resmi keluarga besar saya. Anissa menatap tepat ke dalam mata Ibu Sarah yang kini sudah menunduk dalam-dalam karena rasa malu yang amat berat. Wajah sombong wanita parubaya itu seolah hancur lebur tanpa sisa di hadapan seluruh masyarakat perumahan. Dan untuk tuduhan ibu yang mengatakan saya perempuan tidak benar, lanjut Anissa dengan nada yang lebih tegas. Semua bukti hukum kepemilikan sudah saya perlihatkan. Jika Ibu Sarah masih berani mengucapkan satu kata fitnah lagi tentang nama baik keluarga saya di depan umum, maka Pak Haris akan segera melanjutkan perkara pemfitnahan ini ke pihak berwajib hari ini juga. Mendengar ancaman hukum yang begitu tegas dan bukti nyata yang tidak dapat dibantah lagi, ketakutan Ibu Sarah mendadak memuncak. Kaki wanita itu tidak lagi mampu menopang berat badannya sampai ia jatuh terduduk di atas lantai halaman perumahan Anissa. Tidak ada satupun tetangga yang tergerak untuk menolongnya. Mereka justru mundur beberapa langkah seolah tidak ingin dihubungkan dengan keluarga yang penuh penipuan sikap tersebut. Pak Wibowo selaku ketua rukun tetangga melangkah maju ke tengah area pesta. Wajah pria tua itu terlihat sangat kecewa dan tegas saat memandang Ibu Sarah dan Arka yang berdiri dengan gemetar. Bu Sarah, Pak Arka, kelakuan kalian berdua benar-benar sudah mencoreng kerukunan dan martabat lingkungan perumahan kita, kata Pak Wibowo dengan suara berat yang mewakili seluruh warga. Kalian sudah melakukan pengusiran kejam kepada Ibu Anissa, lalu datang ke acara resmi ini untuk melempar fitnah keji tanpa bukti. Saya meminta kalian berdua keluar dari halaman rumah Ibu Anissa sekarang juga sebelum kami para tetangga sendiri yang mengusir kalian. Arka yang sejak tadi diam dengan wajah pucat pasi bergegas menarik lengan ibunya yang duduk di lantai. Ia mencoba membangunkan Ibu Sarah untuk segera pergi meninggalkan tempat yang sudah menjadi saksi kehancuran harga diri mereka. Namun saat Arka mengangkat kepalanya dan menatap ke arah layar panggung yang masih menampilkan dokumen perusahaan Anissa, langkah kaki pria itu mendadak terhenti total. Mata Arka tertuju pada lambang perusahaan dan nama Larasati Property Group yang tercetak besar di bagian atas dokumen hukum tersebut. Jantung Arka seolah berhenti berdetak saat itu juga. Ia mengenal lambang perusahaan itu dengan sangat baik. Di kantor perantara perdagangan properti tempatnya bekerja, Larasati Property Group adalah pemilik dari proyek pertahanan lahan bernilai triliunan rupiah yang sedang berusaha dihubungi oleh pimpinannya selama beberapa bulan terakhir ini. Selama berminggu-minggu, pimpinan kantor Arka telah menjanjikan jabatan tinggi dan penghasilan besar bagi siapa saja yang mampu membuat kesepakatan kerjasama dengan pemilik Larasati Property Group. Dan malam ini, di tengah kehinaan yang ia alami di hadapan para tetangga, Arka baru menyadari satu kenyataan yang sangat menghancurkan masa depannya. Pemilik tunggal dari perusahaan raksasa yang menjadi penentu nasib kantor tempat kerjanya tidak lain adalah Anissa, perempuan yang ia biarkan diusir dan ia caci maki 2 hari yang lalu. Anissa, Larasati Property, itu perusahaan milikmu? Tanya Arka dengan suara yang nyaris tidak terdengar karena tenggorokannya terasa amat kering dan tegang. Anissa menatap mantan suaminya itu dengan tatapan dingin dan datar, tanpa ada lagi sisa kelembutan seorang istri di mata tersebut. Benar.
Arka, perusahaan itu adalah milik saya seutuhnya, jawab Anissa dengan lugas. Dan saya pastikan, mulai besok pagi, seluruh urusan bisnis dan kontrak kerjasama yang berhubungan dengan kantor tempatmu bekerja akan saya periksa ulang secara pribadi. Pak Haris memberi tanda kepada 3 orang petugas keamanan untuk bertindak. Petugas keamanan melangkah mendekati Ibu Sarah dan Arka, lalu mengawal anak dan ibu itu keluar dari area halaman perumahan menuju ke arah pintu gerbang utama. Silakan meninggalkan area rumah Ibu Anissa sekarang juga. Perintah Pak Haris dengan tegas sambil menunjuk ke arah jalan raya di luar gerbang. Ibu Sarah berjalan gontai dengan air mata rasa malu yang menetes di pipinya. Dibimbing oleh Arka yang pikirannya sudah kacau balau membayangkan nasib pekerjaannya besok pagi. Di belakang mereka, pintu gerbang rumah mewah berharga 5 miliar rupiah itu perlahan-lahan kembali menutup rapat, meninggalkan mereka di tengah jalanan gelap perumahan sementara suara tepuk tangan warga yang mendukung Anissa menggema dari dalam halaman pesta. Pagi hari setelah acara peresmian rumah megah di seberang jalan itu berakhir, sinar matahari pagi belum sepenuhnya menghangatkan jalanan perumahan ketika Arka melangkah dengan langkah gontai menuju kantornya. Pria berusia 29 tahun itu sama sekali tidak bisa memejamkan matanya sepanjang malam. Pikirannya terus diganggu oleh bayangan logo lambang perusahaan Larasati Property Group yang terpampang di layar besar tadi malam, dan kenyataan bahwa perempuan yang menjadi penguasa tunggal atas seluruh aset bernilai triliunan rupiah itu adalah mantan istri yang ia sia-siakan. Sesampainya di kantor perantara perdagangan properti tempat ia bekerja selama beberapa tahun terakhir, suasana ruang kerja tampak luar biasa tegang. Para pegawai lain berdiri dengan wajah gelisah di sekitar meja masing-masing. Belum sempat Arka menaruh tas kerjanya di atas kursi, seorang sekretaris perusahaan mendatangi mejanya dan memintanya untuk segera menghadap langsung ke ruangan manajer operasional saat itu juga. Ketika Arka membuka pintu ruangan manajer, ia melihat pimpinannya, Pak Hendra, sedang duduk dengan wajah merah padam karena menahan marah. Di atas meja Pak Hendra terdapat sebuah berkas dokumen pembatalan perjanjian yang ditandatangani dan dibubuhi cap resmi perusahaan milik Anissa. Arka, apa sebenarnya yang sudah kamu lakukan kepada pimpinan tertinggi Larasati Property Group? Bentak Pak Hendra dengan suara keras begitu Arka melangkah masuk ke dalam ruangan. Maaf, Pak Hendra, saya tidak melakukan pelanggaran kerja apapun di kantor. Jawab Arka dengan suara yang gemetar dan lutut yang terasa lemas. Pak Hendra melempar berkas dokumen pembatalan itu ke depan dada Arka sampai lembaran-lembarannya jatuh berserakan ke atas karpet lantai ruangan. Jangan berbohong. Pagi ini kantor pusat Larasati Property Group mengirimkan surat keputusan resmi untuk memutus seluruh kontrak kerjasama perdagangan lahan dengan perusahaan kita. Mereka bahkan membatalkan proyek pertahanan properti besar yang bernilai ratusan miliar rupiah yang selama 6 bulan ini sedang kita usahakan. Seru Pak Hendra sambil menunjuk-nunjuk wajah Arka. Di dalam surat keputusan itu, perwakilan hukum mereka menyatakan dengan sangat jelas bahwa pembatalan ini dilakukan akibat ketidakprofesionalan dan perilaku buruk dari salah satu pegawai di kantor ini, yaitu nama kamu sendiri, Arka. Arka menundukkan kepala dalam-dalam. Dadanya terasa begitu sesak oleh rasa panik dan ketakutan yang teramat sangat. Pria itu menyadari bahwa ucapan Anissa di malam pesta bukanlah gertakan kosong. Mantan istrinya itu benar-benar menggunakan kekuasaan bisnisnya untuk memberikan hukuman atas kekejaman yang pernah ia lakukan di masa lalu. Pak Hendra, tolong beri saya kesempatan satu kali lagi. Saya bisa menjelaskan semuanya. Pemilik perusahaan itu adalah mantan istri saya. Ini hanya masalah pribadi di dalam keluarga kami. Kata Arka mencoba membela dirinya sendiri. Masalah pribadi? Kamu pikir perusahaan ini mau menanggung kerugian ratusan miliar hanya karena masalah pribadimu dengan mantan istrimu? Potong Pak Hendra dengan tatapan mata yang sangat dingin dan tidak memberi ampun. Kamu sudah membuat kantor ini kehilangan nasib terbaiknya tahun ini. Mulai detik ini juga, kamu mendapatkan surat peringatan keras terakhir dan dibebas tugaskan dari seluruh proyek kerja perusahaan. Kalau dalam waktu 1 minggu kamu tidak bisa membuat Larasati Property Group menarik kembali surat pembatalan kerjasama itu, maka kamu resmi diberhentikan secara tidak hormat tanpa uang ganti rugi sepeser pun. Arka berjalan keluar dari gedung kantornya dengan pikiran yang kosong dan kacau balau. Ia merasa seluruh masa depannya runtuh dalam waktu kurang dari 1 malam. Karir kerja yang selama ini ia banggakan di depan ibunya kini berada di ujung kehancuran total akibat kebohongan dan kesombongannya sendiri. Siang harinya, Arka pulang ke rumah dengan langkah yang gontai. Saat ia membuka pintu teras, ia melihat Ibu Sarah sedang duduk di kursi ruang tengah sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan selembar kertas. Masih terlihat begitu kesal atas kejadian memalukan di pesta semalam. Melihat kedatangan anaknya di pertengahan jam kerja, Ibu Sarah langsung mengerutkan dahi. Arka?
Mengapa kamu sudah pulang jam segini? Kamu tidak sedang bolos kerja kan? Kita butuh banyak uang sekarang untuk mengalahkan sombongnya perempuan kampung di depan rumah kita itu, kata Ibu Sarah dengan nada bicara yang menuntut. Mendengar ucapan ibunya yang masih saja angkuh dan tidak merasa bersalah sama sekali, batas kesabaran Arka mendadak hancur. Selama bertahun-tahun ia selalu menjadi anak yang patuh dan bersembunyi di balik keinginan ibunya. Namun hari ini semua rasa takut itu berubah menjadi kemarahan yang meluap-luap. Ini semua gara-gara ibu. Kalau saja ibu tidak mengusir Anissa pagi itu, aku tidak akan hancur seperti ini. Teriak Arka dengan suara lantang yang membuat Ibu Sarah terlonjak kaget dari duduknya. Berani kamu menyalahkan ibumu sendiri? Kamu anak tidak tahu diri. Kamu juga dulu tidak pernah membela perempuan itu saat ibu menyuruhnya bekerja dan pergi dari rumah ini. Balas Ibu Sarah tidak mau kalah, menatap anaknya dengan mata yang membelalak lebar. Ibu tidak mengerti apa yang terjadi. Perusahaan milik Anissa baru saja membatalkan seluruh proyek kerjasama bernilai ratusan miliar di kantor tempatku bekerja. Pimpinanku membebankan semua kerugian itu kepadaku. Aku terancam dipecat dan tidak akan punya penghasilan lagi kalau Anissa tidak memaafkanku. Seru Arka sambil menendang meja kecil di dekatnya hingga bergeser. Pertengkaran hebat terjadi di dalam rumah kecil itu. Ibu dan anak yang selama ini selalu kompak menghina dan merendahkan orang lain kini justru saling menyalahkan dan melempar amarah atas musibah yang mendatangi mereka. Suasana rumah berubah menjadi neraka kecil yang dipenuhi oleh suara kemarahan, ketakutan, dan ego yang tidak mau mengalah. Malam harinya, awan mendung tebal menyelimuti langit perumahan. Hujan mulai turun dengan rintik yang semakin lama semakin deras, membasahi jalanan aspal di depan barisan rumah warga. Arka yang merasa sudah tidak memiliki jalan keluar lagi perlahan-lahan membuka pintu pagar rumahnya. Pria itu berjalan melintasi jalan raya di bawah guyuran air hujan dingin menuju pintu gerbang besi di seberang jalan. Sesampainya di depan pagar rumah megah berharga 5 miliar rupiah milik Anissa, Arka langsung menjatuhkan kedua lututnya ke atas lantai jalanan yang basah. Dengan pakaian yang sudah kuyup dan tubuh yang menggigil kedinginan, pria pengecut itu berlutut sambil menengadahkan wajahnya ke arah balkon lantai 2 rumah mewah tersebut. Anissa, aku mohon keluarlah sebentar. Aku ingin meminta maaf kepadamu. Teriak Arka di tengah suara rintik hujan yang lebat. Anissa, aku tahu aku salah. Aku sudah menjadi suami yang buruk untukmu. Tolong jangan hancurkan pekerjaanku di kantor. Anissa, kembalilah kepadaku. Aku janji akan mendidik ibuku supaya menghormatimu mulai sekarang. Di balik kaca jendela kamar lantai 2 yang tertutup rapat, Anissa berdiri dengan sangat tenang ditemani oleh Pak Haris. Wanita berhijab itu memandang tubuh Arka yang berlutut di jalanan bawah, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa kasihan di raut wajahnya. Pak Haris menatap ke arah luar, lalu menunggu arahan dari pimpinannya. Bu Anissa, apakah saya perlu menyuruh pengawal untuk menyingkirkan pria itu dari gerbang depan? Tanya Pak Haris dengan sopan. Tidak usah, Pak Haris. Biarkan saja dia berlutut di bawah hujan sampai dia lelah sendiri. Orang yang baru memohon ampun saat kepentingannya terancam sama sekali tidak pantas mendapatkan pintu maaf. Jawab Anissa dengan suara yang begitu tenang namun amat tegas. Anissa membalikkan badannya, menutup tirai jendela kain tebal itu, dan berjalan kembali ke meja kerjanya tanpa menoleh lagi ke arah mantan suami yang terus berteriak sia-sia di tengah dinginnya malam. Keesokan harinya, hujan deras semalam meninggalkan genangan air kecil di tepi jalanan perumahan. Ibu Sarah mengintip dari balik tirai jendelanya dan melihat mobil mewah milik Anissa baru saja melaju keluar dari gerbang rumah 5 miliar rupiah di seberang jalan. Melihat kemegahan kendaraan tersebut, rasa iri hati yang amat membakar kembali menguasai pikiran Ibu Sarah. Wanita parubaya itu sama sekali tidak mempedulikan nasib pekerjaan anaknya yang sedang terancam hancur. Di dalam otaknya yang sempit, satu-satunya hal yang paling penting di dunia ini adalah bagaimana cara ia bisa kembali dihormati oleh para tetangga dan terlihat setingkat lebih tinggi dari mantan menantunya itu. Ibu Sarah merasa bahwa selama ia masih tinggal di rumah biasa tanpa memiliki barang mewah yang bisa dipamerkan, seluruh tetangga kompleks akan terus menertawakan dan memandang rendah keluarganya. Ia bertekad untuk membeli sebuah kendaraan mewah berharga mahal hari itu juga agar warga perumahan mengira bahwa keluarganya memiliki simpanan kekayaan yang besar dan tidak kalah sukses dari Anissa. Namun, rekam jejak keuangan Ibu Sarah di bank resmi sangatlah buruk. Ketika ia mendatangi 2 kantor bank untuk mengajukan pinjaman uang bernilai ratusan juta rupiah, seluruh permohonannya langsung ditolak oleh petugas bank karena ia tidak memiliki penghasilan tetap yang layak. Dalam keadaan putus asa karena gila kehormatan, Ibu Sarah mengambil sebuah keputusan yang sangat berbahaya dan bodoh.
Ia menghubungi seorang pemilik modal pinjaman tunai ilegal yang sangat terkenal di kawasan perkotaan karena proses pencairannya yang cepat tanpa pemeriksaan surat-surat yang rumit. Siang harinya, Ibu Sarah diam-diam pergi meninggalkan rumah sambil membawa sebuah map plastik berwarna kuning. Di dalam map tersebut terdapat sertifikat asli kepemilikan tanah dan bangunan rumah yang selama ini menjadi tempat tinggalnya bersama Arka. Tanpa sepengetahuan anaknya, Ibu Sarah mendatangi kantor penagih pinjaman ilegal tersebut untuk menggadaikan satu-satunya rumah yang mereka miliki sebagai jaminan utang tunai. Di dalam kantor pinjaman ilegal yang gelap dan pengap, Ibu Sarah bertemu langsung dengan pemimpin perusahaan uang tunai tersebut. Tanpa membaca dengan teliti pasal-pasal perjanjian tertulis yang memuat aturan bunga harian yang melonjak secara gila-gilaan, Ibu Sarah langsung membubuhkan tanda tangannya di atas surat perjanjian utang bernilai ratusan juta rupiah dengan batas waktu pengembalian yang sangat singkat. "Ingat baik-baik aturan main di tempat kami, Bu Sarah," kata pria pemilik pinjaman ilegal itu dengan senyuman sinis sambil memasukkan sertifikat rumah Ibu Sarah ke dalam brankas besi miliknya. Uang pinjaman ini memiliki bunga berganda setiap hari. Jika ibu terlambat membayar 1 jam saja dari waktu yang sudah ditetapkan, maka sertifikat tanah dan rumah ibu resmi menjadi hak milik kami sepenuhnya, dan kami akan langsung mengosongkan bangunan itu tanpa peringatan kedua. "Tenang saja, Pak. Anak saya itu karyawan penting di perusahaan perdagangan properti. Uang segini sangat kecil untuk keluarga kami," jawab Ibu Sarah dengan sombong sambil membawa sebuah tas berisi uang tunai hasil pinjaman ilegal tersebut. Begitu keluar dari kantor pinjaman ilegal, Ibu Sarah langsung pergi menuju sebuah tempat penjualan kendaraan bekas kelas atas di pusat kota. Dengan uang tunai pinjaman yang baru saja didapatkannya, ia membeli sebuah mobil mewah impor berwarna hitam mengkilap yang harganya sangat mahal. Ia sama sekali tidak memikirkan bagaimana cara mengembalikan uang pinjaman yang setiap detik bunganya terus bertambah tinggi, karena pikirannya sudah sepenuhnya dibutakan oleh nafsu untuk pamer di depan Anissa dan tetangga kompleks perumahan. Sementara itu, di dalam ruang kerja rumah megah seberang jalan, Pak Haris berjalan mendekati meja Anissa sambil membawa sebuah berkas catatan pengawasan keuangan yang baru saja diterimanya dari tim intelijen bisnis lapangan. "Bu Anissa, saya izin melaporkan pergerakan terbaru dari mantan mertua Ibu," kata Pak Haris sambil menyerahkan lembaran catatan itu dengan sopan. Siang ini Ibu Sarah baru saja menggadaikan sertifikat rumah tinggalnya kepada lembaga pinjaman uang ilegal dengan tingkat bunga harian yang sangat tinggi. Seluruh uang hasil pinjaman itu langsung ia habiskan untuk membeli kendaraan impor berharga mahal semata-mata demi bersaing gengsi dengan rumah ini. Anissa membaca sekilas catatan laporan tersebut, lalu meletakkan kertas itu ke atas mejanya. Wajah wanita berhijab itu tetap terlihat sangat tenang. Sama sekali tidak terkejut mendengar tindakan di luar nalar yang dilakukan oleh mantan mertuanya. "Biarkan saja, Pak Haris," ucap Anissa dengan suara yang datar dan tenang. "Kita tidak perlu campur tangan atau mencegah perbuatan Ibu Sarah. Orang yang hatinya sudah dipenuhi oleh kesombongan dan keangkuhan tidak butuh musuh untuk menghancurkan hidupnya. Mereka akan jatuh dan hancur lebur oleh keserakahan dan kelakuan mereka sendiri." Menjelang sore hari, suasana jalanan kompleks perumahan kembali ramai. Ibu Sarah mengendarai mobil mewah barunya memasuki gerbang perumahan dengan kaca jendela yang sengaja dibuka lebar-lebar. Ia membunyikan klakson kendaraan beberapa kali agar Pak Wibowo, Ibu Rini, dan beberapa tetangga lain yang sedang berkumpul di taman kompleks melihat kedatangannya. Ibu Sarah memarkirkan mobil mewah warna hitam itu tepat di luar pagar rumahnya, persis berhadapan dengan gerbang rumah Anissa. Wanita parubaya itu turun dari kendaraan dengan wajah yang sangat angkuh, memandang ke arah balkon rumah Anissa dengan tawa kecil yang penuh kemenangan palsu. "Lihat, seluruh warga jangan mengira cuma perempuan kampung itu yang bisa beli barang mewah. Keluargaku juga orang kaya raya yang mampu membeli mobil impor kontan," seru Ibu Sarah dengan suara lantang ke arah para tetangga yang memandangnya dengan rasa heran. Arka yang baru pulang dari kantor dengan wajah lelah dan pikiran stres langsung terkejut melihat sebuah mobil impor mahal terparkir di depan rumahnya. Pria itu berlari mendekati ibunya dengan perasaan cemas yang luar biasa. "Ibu, dari mana ibu dapat uang sebanyak ini untuk beli kendaraan mahal begini? Kita sekarang sedang kesulitan keuangan, Bu," tanya Arka dengan suara yang tertahan karena takut didengar oleh warga sekitar. "Kamu diam saja, Arka. Ibu sudah mengatur semuanya supaya keluarga kita tidak dihina lagi oleh perempuan kampung itu. Sekarang kita punya mobil yang tidak kalah mewah dari miliknya," jawab Ibu Sarah dengan rasa bangga yang luar biasa. Namun, kebanggaan palsu Ibu Sarah itu hanya bertahan kurang dari 2 jam. Sebelum matahari sore benar-benar tenggelam di batas cakrawala, suara deru mesin dari 3 buah kendaraan bak terbuka terdengar kasar memasuki jalanan perumahan.
Kendaraan-kendaraan itu berhenti tepat di depan mobil impor milik Ibu Sarah. Dari atas kendaraan bak terbuka itu turun belasan pria berbadan besar dengan wajah garang dan pakaian hitam. Mereka adalah kelompok penagih utang lapangan dari perusahaan pinjaman ilegal tempat Ibu Sarah menggadaikan rumahnya siang tadi. Pria pimpinan kelompok penagih itu melangkah dengan cepat, menghampiri pagar rumah Ibu Sarah, dan menendang pintu pagar besi itu dengan keras sampai menimbulkan bunyi dentuman yang mengejutkan seluruh warga perumahan. "Keluar kamu, Sarah!" teriak pemimpin penagih utang itu dengan suara yang menggelegar kasar di tengah jalan perumahan. "Bunga pinjaman kilatmu sudah jatuh tempo hari ini dan kamu belum membayarkan biaya jaminan awal sesuai perjanjian surat. Keluar sekarang juga sebelum kami hancurkan rumah ini." Suara dentuman keras dari pagar besi yang ditendang oleh kelompok penagih utang langsung memecah keheningan sore di lingkungan perumahan itu. Para tetangga yang baru saja kembali ke rumah masing-masing seketika keluar berhamburan ke halaman. Pak Wibowo selaku ketua rukun tetangga bersama Ibu Rini dan beberapa warga lainnya berjalan mendekat dengan wajah penuh kepanikan dan rasa heran melihat belasan pria berwajah garang memblokir jalan raya tepat di depan rumah Ibu Sarah. Ibu Sarah yang sedang duduk membanggakan mobil barunya di teras langsung terlonjak berdiri. Warna wajah wanita parubaya itu berubah menjadi sangat pucat layaknya selembar kertas kosong. Tubuhnya mulai bergetar hebat saat melihat pemimpin kelompok penagih utang melangkah masuk menyeberangi halaman rumahnya dengan membawa sebuah dokumen tebal bergaris merah. "Apa-apaan ini? Mengapa kalian datang membuat keributan di rumahku? Aku baru menekan perjanjian pinjaman uang itu siang tadi," teriak Ibu Sarah mencoba menutupi rasa takutnya dengan suara lantang. "Jangan banyak bicara, perempuan sombong," bentak pemimpin penagih utang itu sambil melempar salinan surat perjanjian ke depan kaki Ibu Sarah. "Kamu tidak membaca aturan main yang sudah kamu tanda tangani sendiri. Pinjaman cepat berisiko tinggi yang kamu ambil memakai sistem hitungan bunga berganda setiap 4 jam. Sampai sore ini kamu tidak punya saldo jaminan sama sekali di rekening. Maka sesuai hukum perjanjian, sertifikat rumah ini sudah sah hangus dan menjadi hak milik kami." Arka yang mendengar perkataan penagih utang itu langsung melompat keluar dari dalam rumah. Wajahnya menegang, jantungnya memukul keras dada. Ia menoleh ke arah ibunya dengan tatapan tidak percaya. "Ibu, apa maksud orang ini? Ibu menggadaikan sertifikat rumah tinggal kita kepada penagih utang ilegal untuk membeli mobil di luar sana," teriak Arka dengan suara serak yang dipenuhi amarah dan keputusasaan. Ibu Sarah tidak mampu menjawab satu kata pun. Bibirnya bergetar. Matanya menatap liar ke arah jalanan seolah mencari pertolongan dari para tetangga. Namun Pak Wibowo dan seluruh warga perumahan hanya berdiri diam di batas jalan tanpa ada satupun yang tergerak untuk maju membantu. Kesombongan dan keangkuhan Ibu Sarah selama bertahun-tahun telah membunuh sisa rasa kepedulian di hati tetangganya sendiri. Belum sempat Arka mencoba bernegosiasi atau memohon penundaan pembayaran. Ponsel di dalam saku celananya berbunyi pesan singkat. Pria itu membuka layar ponselnya dengan tangan gemetar. Pesan itu datang dari bagian personalia kantor tempat ia bekerja, mengabarkan surat keputusan akhir bahwa Arka resmi dipecat secara tidak hormat hari itu juga dan perusahaannya menuntut pembayaran ganti rugi ratusan miliar rupiah atas kerugian batalnya proyek lahan dengan Larasati Property Group. "Tidak, ini tidak mungkin. Aku dipecat, aku bangkrut," rintih Arka sambil menjatuhkan ponselnya ke lantai teras. "Kosongkan bangunan ini sekarang juga. Angkat semua barang mereka ke jalan," perintah pimpinan penagih utang itu kepada anak buahnya dengan suara menggelegar. Belasan pria berbadan besar langsung merangsek masuk ke dalam rumah Ibu Sarah secara paksa. Hanya dalam waktu kurang dari 10 menit, suasana rumah kecil itu berubah menjadi kekacauan yang mengerikan. Lemari, kursi, meja, dan lembaran pakaian Ibu Sarah serta Arka diseret keluar dan dilemparkan begitu saja ke atas tanah halaman yang berdebu. Piring dan gelas pecah berantakan di lantai jalanan. Koper pakaian milik Ibu Sarah dilempar dengan sekuat tenaga oleh salah seorang penagih utang hingga jatuh ke jalanan aspal. Persis seperti apa yang dilakukan wanita itu kepada koper Anissa saat peristiwa pengusiran kejam beberapa hari yang lalu. Pakaian-pakaian mahal yang selalu dibanggakan oleh Ibu Sarah kini berserakan di tanah kotor, terinjak oleh sepatu para penagih utang yang melangkah keluar masuk menyita barang berharga di rumah tersebut. "Jangan ambil rumah saya. Kami mau tinggal di mana kalau rumah ini disita?" jerit Ibu Sarah sambil menangis histeris, berusaha menahan kaki pemimpin penagih utang itu. "Bukan urusan kami. Kalau tidak mau hidup gelandangan, jangan bergaya hidup kaya dengan uang pinjaman. Keluar kalian sekarang juga dari pekarangan milik kami," bentak penagih utang itu sambil mendorong tubuh Ibu Sarah sampai jatuh terduduk di atas tanah halaman. Arka yang sudah kehilangan pekerjaan, kehilangan harga diri, dan kini kehilangan rumah tinggalnya hanya bisa menangis sesenggukan.
Ibu dan anak yang selalu merasa paling tinggi di antara tetangga itu kini jatuh miskin dan tidak punya apa-apa dalam waktu seketika. Seluruh warga perumahan menonton proses penyitaan rumah itu dengan pandangan prihatin sekaligus mengakui bahwa badai karma telah datang membayar lunas seluruh perbuatan kejam yang pernah mereka lakukan. Dalam keadaan putus asa yang amat sangat, kedua mata Ibu Sarah melihat ke arah seberang jalan. Di depan mereka berdiri megah rumah 5 miliar rupiah dengan gerbang besi tinggi yang amat bersih dan tenang. Ibu Sarah merangkul lengan anaknya, lalu menarik Arka untuk berdiri dan menyeberangi jalan raya dengan pakaian yang sudah kotor berlumuran debu. Ibu Sarah dan Arka bersimpuh berlutut di depan gerbang besi rumah Anissa. Keduanya menangis keras sambil memukul-mukul pagar besi, berharap mantan menantu yang dulu mereka buang mau memberikan pertolongan demi kemanusiaan. Anissa, buka pagarnya. Anissa, tolong kasihanilah kami. Kami sudah tidak punya rumah lagi. Teriak Ibu Sarah dengan suara meratap-ratap yang sangat memilukan. Anissa, Ibu minta maaf. Ibu salah. Tolong izinkan kami tinggal di garasi rumahmu tidak apa-apa. Asal kami tidak tidur di jalanan. Anissa, tolong bantu aku. Aku sudah dipecat dan rumah kita disita penagih utang. Aku mohon selamatkan hidup kami. Anissa. Tambah Arka sambil menempelkan wajahnya ke batangan pagar besi rumah mewah itu. Dari dalam area rumah 5 miliar rupiah, terdengar bunyi mesin penggerak otomatis. Pintu gerbang besi yang tinggi dan kokoh itu perlahan-lahan bergerak terbuka lebar, memperlihatkan halaman batu alam yang luas dan bersih. Melihat gerbang itu terbuka, senyum kecil rasa harapan langsung muncul di wajah pucat Ibu Sarah. Wanita parubaya itu mengira bahwa hati Anissa akhirnya luluh oleh tangisan mereka dan akan segera memberikan pengampunan serta perlindungan. Dari arah pintu utama rumah megah bertingkat 3 itu, Anissa melangkah keluar dengan tenang. Wanita berhijab itu mengenakan pakaian formal yang anggun dan berwibawa, didampingi oleh Pak Haris serta 4 orang petugas keamanan di belakangnya. Langkah kaki Anissa terdengar mantap menuruni tangga teras, berjalan melintasi halaman-halaman menuju tempat di mana Ibu Sarah dan Arka sedang bersimpuh berlutut di batas jalan perumahan. Seluruh tetangga kompleks, termasuk Pak Wibowo dan Ibu Rini, menahan napas menyaksikan peristiwa akhir tersebut dari pinggir jalan. Tidak ada satu orang pun yang berani mengeluarkan suara, menanti keputusan apa yang akan diambil oleh pemilik rumah bernilai 5 miliar rupiah itu kepada orang-orang yang pernah menginjak-injak martabat hidupnya. Anissa berhenti tepat 3 langkah di depan Ibu Sarah dan Arka. Mata wanita berhijab itu menatap kedua orang yang berlutut di bawah kakinya dengan pandangan yang amat tenang, jernih, dan tidak lagi menyimpan sedikitpun amarah ataupun rasa kasihan. Bagi Anissa, ikatan masa lalu di antara mereka sudah mati sepenuhnya di hari saat kopernya dilemparkan ke halaman. Anissa, anakku, terima kasih sudah membukakan pintu untuk kami. Ucap Ibu Sarah sambil merangkak maju mencoba memegang ujung sepatu Anissa dengan tangan yang gemetar. Ibu tahu kamu anak yang baik dan berbakti. Tolong biarkan Ibu dan Arka masuk dan tinggal di dalam rumahmu ya. Pak Haris maju 1 langkah, menepis tangan Ibu Sarah agar tidak menyentuh pakaian pimpinannya. Pria pengawal itu memandang rendah kepada kedua orang tersebut dengan sikap tegas yang tidak memberi ampun. Jangan berani menyentuh Ibu Anissa, peringatkan Pak Haris dengan suara berat. Anissa memandang wajah Arka yang sembab karena air mata. Mantan suaminya itu menundukkan kepala, tidak berani menatap mata Anissa karena rasa malu yang terlalu besar. Anissa mengambil sebuah berkas map berwarna putih dari tangan Pak Haris, lalu menjatuhkannya tepat di depan lutut Arka. Apa ini, Anissa? Tanya Arka dengan suara yang bergetar lemah. Itu adalah surat putusan perceraian resmi kita yang sudah sah dimenangkan oleh Pengadilan Hukum Agama hari ini, beserta seluruh putusan pembatalan hubungan keluarga di antara kita. Jawab Anissa dengan intonasi suara yang begitu datar namun terdengar amat jelas oleh seluruh warga yang menonton. Kamu sudah menandatangani pengusiran saya, dan sekarang saya sudah menandatangani akhir cerita kita. Arka memegang map putih itu dengan tangan yang lemas. Ia sadar bahwa tidak ada lagi satupun kesempatan atau jalan kembali untuk memperbaiki hidupnya. Seluruh harta, jabatan, dan kehormatan yang ia kejar telah hilang tak bersisa. Anissa, tolong bantu kami. Kami benar-benar tidak punya apa-apa lagi di dunia ini. Kami mau pergi kemana sekarang? Rintih Arka dengan suara yang nyaris putus asa. Anissa berdiri tegak, memandang wajah Ibu Sarah dan Arka secara bergantian. Wajah wanita itu tetap tenang, menggambarkan sosok seorang penguasa sejati yang sudah berhasil melewati ujian kesabaran paling berat dalam hidupnya. Dengan suara yang jelas, tegas, dan menggema ke seluruh jalanan perumahan, Anissa mengembalikan kalimat yang pernah dilontarkan mertuanya beberapa hari yang lalu.
Sana pergi dari hadapanku, ucap Anissa dengan suara lantang dan tatapan mata yang amat dingin. Tapi ingat, jangan pernah kembali lagi ke sini. Kalimat penolakan itu seolah menjadi pukulan terakhir yang mengakhiri seluruh sisa harapan di hati Ibu Sarah dan Arka. Ibu Sarah menangis menjerit-jerit sambil memukul lantai aspal, menyadari bahwa mulut sombongnya sendiri yang telah merancang kehancuran hidup keluarganya. Anissa menoleh kepada Pak Haris dan memberikan arahan singkat dengan gerakan tangan yang tegas. Pak Haris, bersihkan jalanan depan rumah saya dari orang-orang ini, perintah Anissa dengan lugas tanpa ragu sedikitpun. Dan pastikan seluruh gerbang selalu tertutup rapat untuk siapa saja yang tidak tahu cara menghormati sesama manusia. Baik, Bu Anissa, akan segera kami laksanakan, jawab Pak Haris dengan penuh hormat. Pak Haris beserta para petugas keamanan segera maju memapah tubuh Ibu Sarah dan Arka secara paksa, menjauhkan mereka dari batas gerbang rumah mewah itu. Ibu Sarah dan Arka tidak lagi memiliki tenaga untuk melawan. Kedua orang itu berjalan gontai menyusuri jalan raya perumahan, menyeret sebuah koper kusam yang berisi pakaian sisa sambil terus bersilat lidah dan saling menyalahkan satu sama lain atas kemiskinan serta kehinaan yang kini harus mereka tanggung selamanya. Warga perumahan yang menyaksikan kepergian mereka hanya menggelengkan kepala tanpa ada yang mau menegur ataupun memberikan bantuan tidur. Anissa membalikkan badan, melangkah kembali menyeberangi halaman rumahnya yang bersih dan luas. Di belakangnya, pintu gerbang besi bertingkat tinggi itu bergerak menutup secara otomatis dengan suara halus yang menandakan batas akhir dari seluruh bayang-bayang masa lalu. Saat Anissa membuka pintu utama rumahnya, sebuah kehangatan langsung menyambutnya. Ibu Sekar yang kini sudah sehat walafiat berdiri di ruang tengah rumah mewah itu, tersenyum bangga sambil merentangkan kedua tangannya menyambut kedatangan putri tunggalnya. Anissa berlari kecil dan memeluk erat ibunya dengan air mata kebahagiaan yang menetes di pipinya. Ia telah berhasil membela kehormatan keluarganya dengan cara yang paling terhormat dan adil, siap memulai lembaran hidup baru di dalam rumah bernilai 5 miliar rupiah itu dengan rasa damai, bahagia, dan senyuman yang tidak akan pernah lenyap lagi.